اهدنا الصراط المستقيم Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, atas nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Asbabnya lah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghadiri majelis ini dalam rangka talibul ilmi, melaksanakan salah satu di antara kewajiban kita. Dan karunia-Nya juga pula lah kita bisa diberikan kesehatan, diberi waktu luang, dan banyak yang lainnya. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para sahabat radhiyallahu anhum, para keluarganya dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk dalam pembahasan ilmu tajwid. Mungkin masih belum masuk dalam pembahasan kitab ini ya, karena masih banyak sekali yang perlu kita sampaikan. Di antara keutamaan-keutamaan, di antara faidah-faidah, hal-hal kenapa ditetapkannya ilmu tajwid. Hal ini membuat kita untuk menyampaikan kepada umat, pada ikhwah semuanya, karena banyak di antara kita mempelajari tajwid ini hanya sekedar anak-anak TPA saja, ya. Maka ilmu tajwid ini memiliki kedudukan terkhusus di kalangan para ulama-ulama. Ya, ulama menetapkan ilmu tajwid masuk dalam ilmu Quran, ya, dalam ilmu Al-Quran. Baik, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Tajwid berasal dari kata jawwada yujawwidu tajwidan. Maknanya adalah hassana yuhassinu tahsinan. Dua makna ini sama, ya. Jawwada yujawwidu tajwidan sama dengan hassana yuhassinu tahsinan. Artinya membaguskan, ya. Orang yang mempelajari tajwid yaitu sedang membaguskan bacaan Al-Qur'annya, sedang memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Itulah tujuan mempelajari ilmu tajwid. Ya, akan tetapi berbeda di kalangan para ulama dalam aplikasi makna tahsin dan makna tajwid. Ulama membedakannya. Jika kita masuk dalam pembahasan ilmu tahsin, maknanya adalah seorang murid menyetorkan bacaan kepada gurunya kemudian diperbaiki. Ini makna tahsin. Ya, ini adalah lebih ke dalam praktek. Lebih dalam praktek membaca Al-Quran. Ini tahsin Al-Quran. Adapun tajwid
itu adalah ilmu qawaid dalam bagaimana memahami kaidah di dalam membaca Al-Quran. Jadi bagaimana? Kalau tajwid itu qawaid, kaidah, bagaimana teori pemahaman ilmu tajwid. Adapun sebagian para ulama, ya, adapun definisinya, ya, al-tajwid adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'itabihi haqqahu wa mustahaqqahu. Ya, makharijul tajwid adalah ikhraju kulli harfin, yaitu mengeluarkan huruf, setiap huruf, min makhraji, dari tempatnya, ma'i'tabihi haqqahu wa mustahaqqahu, dengan memberi hak dan mustahaknya. Ya, jadi ilmu tajwid maknanya adalah mengeluarkan setiap huruf pada tempatnya dengan memberi hak dan mustahak. Ya, memberi hak dan mustahak. Ini antum harus catat apa makna hak dan makna mustahak. Hak adalah sifatul lazimah, sifat lazimah, sifat yang selalu menempel pada huruf tersebut. Ya, sifat yang selalu menempel pada huruf tersebut. Ya, kita contohkan ada sifat syiddah pada sifat hamzah, ba. Ya, ada sifat rakhwah pada sifat sin, bis, mengalir. Kemudian sifat istifal pada sifat huruf ha, bah, istifal di bawah. Dan sifat rakhwah pada sifat kha, bakh. Inilah sifat yang selalu harus menempel lazimah pada huruf tersebut. Nah, ini harus ada pada huruf tersebut. Ini nanti timbul bagaimana para ulama menetapkan apa hukumnya wajib dan sifat apa hukumnya tidak wajib, sunnah. Ya, dilihat dari ini, antum harus pahami pertama. Kemudian sifatnya adalah sifat mustahak. Sifat mustahak. Apa yang dimaksud mustahak? Ada sifat tahsiniyah. Sifat tahsiniyah, yaitu sifat yang memperindah pada huruf tersebut. Sifat apa? Memperindah pada huruf tersebut. Jadi dia tidak selalu menempel pada huruf. Terkadang timbul jika dia bertemu dengan huruf yang lain. Ini sifat mustahak. Contoh sifat tarkik dan tafkhim. Tarkik dan tafkhim. Tarkik itu artinya apa? Tipis. Tafkhim artinya apa? Tebal. Sifat tarkik pada huruf ra, tipis pada saat dia kasrah. Pada saat dia apa? Kasrah. Dia tidak selalu ada, tidak selalu tipis. Terkadang dia tebal pada saat dia apa? Harokat fathah dan dhammah. Ini namanya sifat mustahak. Dan juga sifat gunnah dan lain-lainnya. Sifat yang jika dia ketemu dengan huruf yang lain baru dia timbul. Ini adalah sifat mustahak. Adapun sifat hak, walaupun dia sifatnya sendiri, walau hurufnya sendiri, maka dia timbul. Dia selalu nempel pada huruf tersebut. Ini adalah sifat hak dan sifat mustahak yang harus kita pahami. Dan kebiasaan para ulama dalam mempelajari ilmu tajwid adalah mereka selalu bertalaqi dan musyafahah. Talaqi wa musyafahah. Ini antum harus pahami juga. Kenapa? Karena jauh sekarang, di zaman sekarang, para ikhwah ya sudah menjauhi majelis ilmu. Seolah-olah mempelajari bacaan Al-Quran ini adalah tugasnya anak-anak. Tugasnya anak-anak. Padahal
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Bagaimana kita mengetahui Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an kalau kita tidak mengetahui kaidah cara bacaannya? Maka ini kena hukumnya baik kita masih anak-anak atau kita sudah dewasa. Karena membaca Al-Qur'an itu kalau bisa setiap hari sepanjang umur kita. Sepanjang umur kita. Karena dia al-huda. Dia adalah petunjuk bagi kita. Maka ikhwani fiddin, cara para ulama salaf terdahulu mereka mengambil bacaan Al-Qur'an yaitu secara talaqi wa musyafahah. Apa? Talaqi wa musyafahah. Yang diartikan adalah berhadapan langsung kepada guru. Berhadapan langsung kepada guru. Kemudian mengambil bagaimana cara guru itu membaca. Mengambil bagaimana cara itu guru itu membaca. Kemudian menyetorkan dan diperbaiki cara bacaannya. Ini adalah kebiasaan para salaf, yaitu talaqi wa musyafahah. Ya ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Al-Qur'an ini adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hal ini kenapa kita diwajibkan untuk membaca Al-Qur'an? Sandaran ilmunya, dalilnya mana? Dalilnya mana? Kenapa kita diwajibkan untuk mempelajari ilmu tajwid? Yang pertama dari surah Al-Muzammil ayat yang keempat. Surah Al-Muzammil ayat yang keempat, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an itu secara tartil. Al-Imam Ibnu Jazari mengutip perkataan Ali bin Abi Thalib makna tajwid. Beliau mengatakan at-tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Yang dimaknakan tajwid tartil adalah tahsinul huruf, ya maknanya adalah memperindah huruf, memperbagus huruf dan mengetahui waqaf dan ibtida pada ayat Al-Qur'an. Ini makna dari tajwid. Ini makna dari tajwid, yaitu mengetahui sifatul huruf, makharijul huruf, dan mengetahui bagaimana berhenti dan memulai dalam membaca Al-Qur'an. Dan kemudian sandaran yang kedua yaitu dari Ummu Salamah an Ummi Salamah annaha ta'addat qira'at ar-rasul sallallahu alaihi wasallam mufassaratan harfan. Ya, Ummu Salamah menyifati bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan bacaan jelas dari huruf ke huruf. Jadi bacaan Rasulullah itu jelas per huruf, tidak seret. Ya. A'udzu billah itu mengucapkan walaupun digabung dalam satu ayat, bacaannya per huruf itu jelas. Hak dan mustahab diberikan dengan baik. Itu sifat bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saudara yang kedua dari Zaid bin Thabit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu an yuqra'al Qur'an kama unzil." Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang membaca Al-Qur'an sebagaimana diturunkan. Ya, maka kita diperintahkan membaca Al-Qur'an itu sebagaimana diturunkannya Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu diambil dengan cara membaca. Kita ketahui Rasulullah SAW ditalqin, dibacakan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Ya,
ditalkinkan kepada malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW. Maka cara mengambil Al-Quran, cara membacanya, maka ini adalah pelajaran yang yang lebih utama, yaitu membaca dengan benar. Ini adalah dasar yang kedua, dasar yang ketiga kenapa disyariatkannya, diwajibkannya membaca mempelajari ilmu tajwid. Adapun faidahnya, adapun manfaat dalam mempelajari tajwid, ya, para ulama menyebutkan minimalnya ada 3. Ya. Pertama adalah menjaga lidah dari lahan. Lahan? Kesalahan. Ya, merupakan manfaat yang paling utama. Ya. Karena tujuan yang ingin dicapai dari ilmu tajwid adalah melancarkan, memfasihkan membacaan Al-Quran, memfasihkan bacaan kita. Itu tujuan dari mempelajari tajwid, memfasihkan, menjauhkan dari kesalahan. Adapun yang kedua adalah menjaga keaslian Al-Quran, menjaga keaslian Al-Quran, karena Al-Quran itu diturunkan dalam bentuk bacaan. Ya, dia memiliki cara baca tersendiri, tidak sama dengan kitab-kitab yang lain. Ya, tidak sama dengan kitab-kitab yang lain. Yang ketiga adalah manfaatnya adalah kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ilmu tajwid menentukan siapakah yang pertama kali yang menetapkan ilmu tajwid ini. Siapa yang pertama kali menetapkan ilmu tajwid? Sebagian ulama mengatakan adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya, kita sudah maklum ini, beliau adalah disebut juga ilmu nahwu. Ya, bapaknya ilmu nahwu, ilmu bahasa. Para ulama sebagian mengatakan Abu Aswad Ad-Du'ali. Ya. Wallahu alam, ya dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Jazari, dan yang kita insyaallah megangnya yaitu Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Khaqan. Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Khaqan. Ya. Ibnu Jazari menguatkannya karena ada qasidah tajwid, qasidah ilmu tajwid yang qasidah beliau atau nazam beliau terdapat yang dalam judulnya Qasidah Khaqaniyah fit Tajwid. Ya, dalam qasidah beliau namanya Qasidah Khaqaniyah fit Tajwid. Ya. Maka ini yang insyaallah yang lebih kuat, yaitu namanya Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Khaqan. Iya. Dalam permasalahan hukum tajwid ini di kalangan para ulama ini memiliki pembahasan tersendiri, ya, pembahasan yang sangat sampai sekarang masih dibahas dalam permasalahannya. Bagaimana hukum permasalahan ilmu tajwid? Kalau ilmu akidah tidak ada khilaf. Para ulama mengatakan wajib fardu ain. Bagaimana dengan permasalahan ilmu tajwid? Hukumnya bagaimana? Sebagian ulama dari ilmu ahlu fikih, ya, ulama ahlu hadis berpendapat, ya, ini adalah hukumnya tidak wajib. Tidak wajib. Adapun, nah, seperti yang kita bilang tadi, ini perlu diperinci lagi. Ada sifat hak dan sifat mustahak. Ada hak dan mustahak. Jika cara membacanya yang bermasalahan dengan sifat mustahak orang awal, maka dia tidak masalah. Ini tidak masalah, tidak wajib mempelajari sifat mustahak.
Untuk orang awam membaca secara untuk tilawah. Adapun untuk majelis pengambilan sanad atau majelis ada namanya, majelis ada, maka ini baik qori ataupun orang awam maka wajib, baik hak dan mustahak tersebut wajib untuk memberikan dari sifat hak dan sifat mustahaknya. Ya, ini menjadi wajib jika dia pembahasan kita mengambil sanad, ya, untuk mengambil sanad atau majelis ada, ya. Jadi wajib untuk membacanya yaitu makhraj dan sifatnya, sifat haknya. Adapun sifat penyempurnanya ini tidak wajib. Membaca makhrajul huruf dengan benar, mempelajari sifat huruf dengan benar, ini wajib. Ya, adapun sifat mustahak, sifat yang memperindah, maka ini tidak diperwajibkan untuk kalangan orang awam, para pemula. Karena permasalahannya di dalam ilmu tajwid ini ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan untuk tidak jatuh dalam lahan jali. Yang pertama adalah mengubah satu huruf menjadi huruf yang lain. Contoh, mengubah huruf hamzah, huruf ain menjadi hamzah. Iyyaka na'budu. Iya. Menyengaja, maka ini berdosa. Baik dia orang awam apapun orang, dia seorang qari. Iya. Kemudian menambah huruf dan mengurangi huruf. Menambah huruf dan mengurangi huruf. Ini pun termasuk lahan jali. Terakhir adalah mengubah harokat. Ya, mengubah harokat. Termasuk di situ juga adalah mat, ya. Ya, mat yang seharusnya dipanjang maliki dibaca maliki. Ya, antum tidak punya dalil, ya, antum membaca semau antum, tidak mengetahui apakah itu ada riwayah yang benar, maka itu antum harus pertanggungjawabkan permasalahan cara bacaan antum tersebut. Ya. Nah, seorang yang dikatakan diwajibkan tersebut adalah seluruh kaum muslimin, dan termasuk berdosa orang-orang yang meninggalkannya, termasuk orang yang tidak mempelajarinya, termasuk berdosa. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan warattilil Qur'ana tartila. Bacaan Al-Qur'an itu dengan tartil. Bagaimana antum mengetahui bacaan Al-Qur'an sedangkan antum tidak mengetahui bagaimana kaidahnya? Maka membaca ilmu tajwid itu wajib. Sepanjang umur antum masih ada, maka antum bertanggung jawab hal tersebut. Dan meninggalkannya itu termasuk berdosa. Meninggalkannya, tahu ada majelisnya dan antum tidak belajar, maka termasuk berdosa. Dan mengambil ilmu tajwid itu dikatakan para ulama, ambillah kepada guru yang mutqin dan ahlinya, ya, mutqin, cara bacaannya, paham kaidah tajwidnya, cara prakteknya membaca dengan baik, mereka tahu, maka ambillah dari mereka, ya, ambillah dari mereka. Maka minimal pengambilan ilmu tajwid itu adalah membaca Al-Quran. Minimal guru tersebut, dikatakan guru kami, minimal guru tersebut pernah membaca Al-Quran kepada guru yang bersanad, walaupun dia tidak mendapatkan sanad Al-Quran. Ya, seperti kita tahu, majelis pengambilan sanad ini
adalah berat, kecuali bagi orang-orang yang bermudah-mudahan dalam permasalahan ilmu tajwid. Ini memang banyak sudah pengambil sanad itu bergampang-gampangan. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari hal bermudah-mudahan. Ya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya wajib, ya. Ya, untuk mempraktekkannya. Adapun seorang guru ya untuk mempraktekkannya itu maka hukumnya wajib. Adapun mengetahui teorinya maka ini termasuk fardu kifayah. Fardu kifayah. Ya. Tapi bagi seorang guru sebagai guru Al-Qur'an maka dia jadi wajib. Kenapa jadi wajib? Bagaimana dia mau mengajarkan Al-Qur'an kalau seandainya dia tidak mengetahui kaidah dalam membaca Al-Qur'an? Dia bisa jatuh dalam kesalahan yang dia sendiri tidak tahu. Kenapa? Karena dia tidak tahu dasar ilmu yang diajarkannya. Maka dia jadi wajib untuk mempelajari ilmu tajwid. Ya, maka kita nasihatkan kepada diri kita dan teman-teman yang terkecimpung dalam pengajaran Al-Quran untuk duduk mempelajari ilmu tajwid. Kenapa? Karena untuk mengajarkan kepada umat itu harus memiliki sandaran dalil. Dalil bagaimana cara penyampaian, bagaimana cara bacanya, dan bagaimana para ulama ilmu tajwid, ilmu qiraat itu menetapkannya. Nah, kita sering mendengar namanya ilmu qiraat, ilmu tajwid. Apakah ini berbeda? Kita jawab ini berbeda. Ya, ilmu tajwid dengan ilmu qiraat itu berbeda. Ilmu tajwid adalah qawaid, bagaimana ketemu huruf satu dengan huruf yang lain. Itu timbulnya tajwid. Misalnya mad tabi'i ketemu hamzah, maka dibaca mad wajib atau mad jaiz. Ya. Ini masuk dalam ilmu tajwid. Bagaimana hukumnya? Dibaca 4 harokat atau 5 harokat. Nah, ini adalah dalam ilmu tajwid, yaitu bertemunya huruf dengan huruf yang lain, dikaitkan. Adapun kalau ilmu qiraat, bagaimana wajah, bagaimana cara baca dari imam yang satu dengan imam yang lain. Contoh, Imam Syu'bah membacanya maliki dengan memendekkan mim, maliki yaumiddin. Adapun Imam Hafs membacanya dengan memanjangkan maliki yaumiddin. Jadi ilmu qiraat adalah bagaimana cara membacanya. Ilmu tajwid adalah kaidah ketemu antara huruf satu dengan huruf yang lain. Baik. Ada pertanyaan? Wajib. Jadi ilmu qiraat itu adalah lebih awal ilmu qiraat. Jadi didahulu para ulama itu mempelajari ilmu qiraat. Ya, mempelajari ilmu qiraat, dan mereka itu mewajibkan karena ilmu qiraat itu sendiri adalah bagaimana cara baca Rasulullah SAW yang tepat. Ya, dari 7 imam misalnya, 7 imam dari qiraat sab'ah. Nah, dari bagaimana cara imam ini membaca yang mereka nyambung bacaannya ke Rasulullah SAW, bacaan yang sahih, bacaan yang benar. Itu qiraatnya Imam Asim. Coba ya, kita bacakan sama Imam Asim membacanya seperti ini. Nanti imam yang lain cara bacanya lain. Sama-sama sahih, sama-sama dari Rasulullah SAW. Nah, maka pengambilannya itu sangat wajib. Nah, jadi cara membaca dengan benar itu lebih tepatnya adalah cara membaca imam sesuai dengan qiraat. Sebentar lagi kita membaca. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, ya, saya sedang mengajari kalian membaca qiraat Imam Hafs.
Cara membaca Imam Hafs. Nah, inilah namanya ilmu qiraat. Adapun ilmu tajwid juga wajib karena berhubungan dengan bagaimana ketemu hamzah, alif ketemu hamzah, bagaimana sifat huruf ini, bagaimana sifat makhraj ini. Nah, itu juga wajib. Ya. Karena kalau tajwid masuk ke seluruh ilmu qiraat. Masuk ke seluruh ilmu qiraat. An qiraat itu tergantung antum. Ya, lebih bagusnya kita mengikuti suatu negara kita. Negara kita lebih mengutamakan pembacaan qiraat apa? Nah, itu yang kita wajib kita pelajari. Karena kalau kita mempelajari qiraat yang lain, takutnya menimbulkan fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mempelajari qiraat itu wajib, tapi tidak wajib untuk seluruhnya ya. Ya, untuk pelajari satu qiraat. Ya. Karena antum tidak akan susah membedakan nanti. Maliki yaumiddin, antum dalilnya mana nih mengucapkan baca Maliki yaumiddin? Ini Imam Hafs kita bilang. Bacanya Imam Hafs dengan memanjangkan begini. Nah, seperti itu. Boleh panjang pendek? Boleh, tapi dalam riwayat yang lain. Bagaimana mencampur adukan? Ini yang tidak dicela para ulama. Namanya menggabungkan dusta dalam riwayat. Tidak boleh menggabungkan antara riwayat dengan riwayat yang lain. Ya, menggabungkan antara riwayat satu dengan riwayat yang lain. Harus satu riwayat untuk membaca. Ya. Baik, barakallahu fiik. Ya, kita membaca Al-Qur'annya. Silakan iftahul Qur'an. Buka Al-Qur'annya. Kita dari Al-Fatihah dulu ya. Kita membaca dengan riwayat Hafs. Dengan membaca riwayat Hafs. Perhatikan. Ikutin setelah saya. Ikutin setelah saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya, ingat mimnya itu jangan dipanjangkan. Ya, mimnya dipanjangkan. Karena bukan mat itu ya. Bainiyah, sifatnya bainiyah. Jim bainiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Iya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 4 rakaat. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Masya Allah, Masya Allah. Kalau sama-sama ini bagus semua kedengarannya. Ya, ya kita bahas satu-satu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita. Kita bahas dari surah bacaan ta'awudnya. Baca ta'awudnya. Ya, kita mengikuti metodenya para sahabat, yaitu membacanya adalah per ayat, memperbaiki per ayat. Ya, setelah 10 ayat bagus, maka lanjut ke ayat berikutnya. Ya, tapi kita berusaha cuma satu kali pertemuan, paling banyak ya 7 ayat, 5 ayat. Kita bahas satu-satu, kita praktekkan satu-satu. Ya. Tahu dulu kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu dengan jangan buka. A'udzu hamzah yang tekan a'udzu billahi minasy syaithanir syaitanir rajim. Baca 2 rakaat. Syaitanir rajim. 4 rakaat. Syaitanir rajim. 6 harokat. Syaitanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Najim panjang, mat namanya mat, ya. Jim. Nah, karena dia sifatnya apa? Ini adalah mat arid disukun. Namanya apa? Mat arid disukun. Jadi dibaca jim. Jadi jangan masuk hidung langsung. Jim. Ini bukan mat. Ini bukan dengung. Kalau dengung masuk hidung, nyat. Mat dengan dengung beda. Kalau mat sifatnya apa? Al-jauf. Kalau dengung sifatnya apa? Al-khayshum. Ya. Mat sifatnya al-jauf, rongga mulut dan rongga tenggorokan. Adapun gunnah dengung sifatnya al-khayshum, rongga hidung. Itu yang harus ketahui. Jadi jangan langsung mat. Kan kalau dikatakan mat arid disukun, berarti apa? Panjang. Panjang, bukan masuk ke rongga hidung. Jim, bukan.
Tapi jim. Nah, seperti itu ya. Belum ada? Belum ya? Baik. Berarti bisa praktek kita ya. Sempat kan? Tahu dulu ya. Sempat. Ayo. Siapa dulu? Sesuai urutan kan ya? Silakan Pak. Senior. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu Zabidu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya. Cukup dulu. Ya, tinggal itu aja. Zu. Ya, zu-nya itu yang iya, nanti diperbaiki nanti. Berjalannya waktu insyaallah baik nanti. Silakan antum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bainiyah huruf lam. Billahi billah a'udzu billah, jangan bin langsung nempel. Bil a'udzu bil, tapi sifatnya apa? Bainiyah. Apa bainiyah? Berjalan sebentar. Billah jangan seperti itu. Sebenarnya sifatnya bainiyah. Coba sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya, barakallahu fiik. Lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masya Allah. Ini Imam Hisnu Muslim. Silakan. Lanjut Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya, sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya, barakallahu fiik. Kurang sanggup panjang aja deh. Nanti insyaallah bisa nanti insyaallah. Lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya, barakallahu fiik. Lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya. Oh, ini pengsoranya tadi. Lanjut. Lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya. Barakallahu fiik. Lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya. Lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir
الشيطان الرجيم. Iya, barakallahu fiik. Lanjut. Lagi. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya, barakallahu fiik. Iya. Kebanyakan di huruf lam ya. Huruf lam memang sering di situ ya. Billah, a'udzu billah, billah, jangan langsung dipukul langsung. Billah, bainiyah sama kayak huruf mim. Jadi dia bainiyah ada 5 huruf. Lin Umar, lin Umar, lin Umar. Lam, nun, ain, mim, ra. Lin Umar. Jadi cara bacanya huruf bainiyah ban, bam, ba', iya, ban, bal, bel. Nah, itu sifat-sifat bainiyah yang ada pada huruf tersebut. Jadi pada saat sukun itu harus langsung ditimbulkan huruf bainiyahnya. Jangan langsung disukun langsung berhenti. Dan a'udzu billah, billah hakadha. Barakallahu fiik. Ini baru ta'awud ya, ingatkan saya, kita baru bahas ta'awudnya. Insyaallah nanti basmalahnya kita baca satu-satu. Kita akhiri majelis kita pada malam ini, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Akhirul kalam, kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.